Show me skirts. Show me blue. Halo guys, dalam tatanan peradaban, ada banyak sekali industri yang bersentuhan dengan penyediaan kebutuhan manusia, yang mana setiap industri tersebut tentunya terus mengalami perkembangan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Jika kita perhatikan, salah satu industri yang tercepat mengalami perkembangan dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah industri otomotif. Sebagai contoh, fitur teknologi seperti head unit touchscreen, GPS navigasi, tombol start-stop engine, keyless entry, airbag, rem ABS, dan stability control yang pada awal tahun 2000-an fitur-fitur tersebut hanya tersedia pada mobil mewah, sekarang semua fitur tersebut telah menjadi fitur standar pada hampir seluruh mobil penumpang keluaran terkini. Untuk tahun 2020-an ini, kira-kira apakah fitur teknologi mobil mewah berikutnya yang akan segera menjadi fitur standar pada mobil penumpang ke depannya yang barangkali juga sesuai jika tersedia pada mobil Rush atau Terios berikutnya. Untuk itu, mari kita simak 5 fitur teknologi canggih yang akan segera menjadi fitur standar pada mobil-mobil penumpang. Namun, sebelum kita ikuti video ini, yuk kita subscribe dulu channel ini agar selalu mendapatkan update video berikutnya. Fitur pertama, mobil bermesin hybrid. Kata hybrid secara umum artinya adalah penggabungan atau persilangan, tapi bukan penggabungan yang seperti ini ya guys. Segera kita kawin saja. Untuk mobil hybrid adalah mobil yang dibekali dua sumber tenaga penggerak rodanya, yaitu sumber tenaga mesin, berbahan bakar minyak, dan motor listrik. Dengan teknologi hybrid, sebuah mobil akan memiliki sistem yang canggih karena mampu mengetahui kapan harus menggunakan tenaga berbahan bakar minyak, listrik, atau bahkan keduanya. Dengan adanya sistem tersebut, otomatis mobil hybrid akan lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Namun yang lebih hebatnya lagi, sistem hybrid ini justru malah memiliki performa yang lebih bertenaga daripada mesin mobil biasa. Super sekali bukan? Sangat super. Berdasarkan jenisnya, secara umum terdapat 3 jenis mobil hybrid yang hadir di pasaran saat ini, yaitu pertama, hybrid seri yang memanfaatkan motor listrik sebagai penggerak utama roda. Pada hybrid jenis ini, mesin bensinnya hanya digunakan untuk menghasilkan listrik yang akan disimpan di baterai mobil. Contoh mobil hybrid berjenis ini adalah Nissan Kick e-Power yang mengusung mesin bensin 3 silinder berkapasitas 1200 cc, di mana mesin bensin tersebut berfungsi sebagai generator penghasil listrik sebesar 1750 watt yang bisa menghidupkan listrik sebuah rumah. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian disimpan di sebuah baterai yang akan digunakan untuk menggerakkan motor listrik penggerak roda mobil. Nissan Kick e-Power ini juga diklaim ramah lingkungan karena memiliki tingkat efisiensi bahan bakar mencapai 20-30 km per liter. Meskipun tenaga yang dihasilkan cukup besar, yakni 112 horsepower dan torsi 152 Nm, mobil ini tetap dapat irit bahan bakar. Efisiensi bahan bakar yang besar tersebut bisa tercipta karena mesin bensinnya hanya diperlukan untuk mengisi listrik di baterai saja, sehingga meskipun kapasitas tangki bahan bakarnya hanya mencapai 41 liter, dari hasil pengetesan, mobil ini mampu menempuh perjalanan 800 km hingga 1200 km hanya dalam satu kali pengisian penuh tangki bahan bakar. Superman sekali bukan? Kedua, hybrid paralel, di mana motor listrik pada mobil hybrid jenis ini hanya berfungsi untuk membantu meningkatkan performa mesin berbahan bakar minyak. Pada mobil berjenis hybrid ini, motor listriknya tidak dirancang untuk menggerakkan roda mobil, namun lebih kepada menghidupkan mesin bahan bakar minyaknya saja. Contoh mobil berjenis ini adalah Suzuki Diesel Hybrid yang berteknologi SHVS, di mana generator pada mobil ini bekerja untuk menangkap dan menyimpan listrik
ke baterai mobil ketika deselerasi atau lepas gas, serta sebagai motor penambah tenaga mesin dieselnya saat akselerasi injak gas. Ketika mobil berhenti, fitur start-stop system akan berfungsi membuat mesin dieselnya berhenti bekerja, dan saat mobil berjalan, baterai pada mobil ini akan menggerakkan motor listrik sehingga mesin dieselnya kembali menyala. Dengan adanya mekanisme hybrid ini, meskipun mesin yang lebih utama bekerja adalah mesin berbahan bakar minyak, namun motor listriknya terbukti mampu memberikan tambahan tenaga sehingga konsumsi bahan bakar minyak pada mobil ini semakin efisien, yakni mencapai maksimal 22,6 km per liter. Ketiga, hybrid seri paralel, yang mana mesin bensin dan motor listriknya bisa bekerja secara otonomi, baik secara bersamaan atau terpisah. Selain itu, baterai listrik pada mobil ini juga dapat diisi menggunakan colokan listrik, sehingga mobil berjenis ini disebut juga dengan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Contoh mobil yang menggunakan mesin hybrid jenis ini adalah Mitsubishi Outlander PHEV yang memiliki dua sistem penyuplai listrik, bisa dari baterai yang dayanya berasal dari colokan listrik maupun dari mesin bensinnya. Dengan adanya kemampuan pengisian daya listrik lewat colokan listrik eksternal, membuat penggunaan mobil berjenis hybrid ini menjadi fleksibel sesuai kebutuhan pengemudi, apakah sebagai mobil listrik sepenuhnya atau sebagai mobil bensin, atau bahkan penggabungan keduanya agar tenaga yang dihasilkan menjadi lebih maksimal, yakni sebesar 173 horsepower dan torsi 332 Nm. Berdasarkan pengetesan jarak tempuh mobil ini, hanya dalam sekali pengisian penuh tangki bahan bakar, mobil ini mampu memiliki daya jelajah lebih dari 800 km, sebuah jarak yang melebihi jauhnya Jakarta dan Surabaya. Luar biasa bukan? Dengan semakin berkembangnya minat penggunaan mobil hybrid yang ramah lingkungan di masa kini, beberapa merek mobil hybrid lainnya ternyata telah mulai diluncurkan di tanah air, yaitu Toyota Camry Hybrid, Toyota CHR Hybrid, Toyota Corolla Altis Hybrid, dan yang lagi populer adalah Toyota Corolla Cross Hybrid. Dengan banyaknya produk Toyota diluncurkan, pabrikan Toyota sebagai produsen mobil terbesar di tanah air secara langsung telah menunjukkan adanya keseriusan dalam mengembangkan mobil bermesin hybrid di tanah air. Selain itu, terdapat juga merek lainnya dari pabrikan Mercedes-Benz dengan meluncurkan Mercedes-Benz E300e EQ Power. Dari kesemua keunggulan mobil bermesin hybrid tersebut, tentunya yang menjadi kendala sampai saat ini adalah harga mobil hybrid yang masih mahal, karena mesin hybrid memiliki dua mesin penggerak. Namun kedepannya, seiring dengan adanya pengaturan regulasi yang lebih baik oleh pemerintah mengenai spesifikasi mobil hybrid, tentunya hal ini akan berdampak positif karena dapat memberikan insentif bagi para pabrikan di tanah air dalam mengeluarkan produk-produk mobil bermesin hybrid dengan biaya yang lebih murah, sehingga otomatis ke depannya harga jual mobil hybrid ke konsumen juga akan lebih terjangkau di masyarakat. Apalagi Toyota sebagai produsen mobil terbesar terus berinovasi meluncurkan produk-produk mobil hybridnya di tanah air, yang membuat fitur mobil hybrid ini ke depannya bukan tidak mungkin akan segera menjadi fitur teknologi standar pada mobil-mobil penumpang. Yang kedua, digital spion. Sejak digunakannya kaca sebagai alat keselamatan berkendara pada mobil di tahun 1921 oleh Elmer Berger, jauh sebelum itu, penggunaan kaca pada mobil awalnya hanya diperuntukkan saat balapan, agar pengendara mudah melihat mobil lawan yang ada di belakang. Sampai tahun 2020 ini, penggunaan kaca pada spion mobil untuk melihat ke belakang tetap dipertahankan pada semua jenis mobil. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa penggunaan kaca pada spion mobil tetap dipertahankan sampai saat ini. Salah satu alasan praktis adalah tidak perlu adanya daya, dan tampilan yang dihasilkan lebih nyata tanpa delay. Namun ternyata penggunaan kaca pada spion juga terbukti memiliki sejumlah kendala. Di antaranya adalah ukurannya yang besar, memunculkan halangan pandangan pengemudi ke depan. Selain itu, masalah kaca menjadi kusam akibat jamur, berembun, dan menempelnya air saat hujan, serta sulit terlihat saat gelap, yang semuanya membuat penggunaan kaca pada spion mobil dianggap masih perlu disempurnakan. Pada masa kini, di mana teknologi kamera sudah berkembang pesat dengan ukuran yang semakin
semakin kecil dipadukan dengan adanya layar LED digital, memungkinkan dikembangkannya spion yang tidak lagi membutuhkan kaca, namun digantikan dengan layar digital, sehingga disebutlah sebagai spion digital atau virtual mirror, yang pada bulan Oktober 2018 dipopulerkan oleh pabrikan Lexus dengan meluncurkan produk mobilnya yang mengusung teknologi spion digital pertama di dunia. Terdapat beberapa keunggulan dari teknologi spion digital ini yang membuat peminat dan penggunanya semakin hari semakin banyak. Contoh keunggulannya adalah yang terdapat pada kedua mobil mewah Audi e-tron SUV dan Lexus ES 300h, yaitu pertama, ukuran spion digital cenderung lebih kecil yang dapat mengurangi halangan pandangan pengemudi ke depan. Kedua, sudut penglihatan spion digital lebih luas dan bisa disesuaikan secara fleksibel. Ketiga, spion digital tidak terpengaruh pada kondisi hujan atau embun. Keempat, spion digital mampu menampilkan gambar di kegelapan dengan lebih baik. Kelima, tampilan penglihatan spion digital dapat diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan. Keenam, yang terpenting dari kesemuanya itu adalah hasil tampilan spion digital dapat direkam untuk kejadian-kejadian penting. Meskipun terkesan masih sebagai konsep, namun kenyataannya fitur teknologi digital spion ini sudah hadir di tanah air loh. Salah satunya lewat produk mobil Isuzu Panther 2019 dan mobil Nissan Terra, di mana pada kedua mobil ini fitur spion digital bagian tengah kedua mobil ini sudah menjadi fitur standar penjualan yang tentunya lebih canggih dan lebih baik dalam menghasilkan penglihatan dibandingkan dengan kaca spion biasa. Selain Isuzu Panther dan Nissan Terra yang sudah menghadirkan fitur digital spion, ternyata produk aftermarket yang dijual di pasaran juga sudah tersedia luas loh guys, yang kesemuanya menjadi pertanda bahwa fitur teknologi spion digital ini memang semakin diminati, yang kedepannya bukan tidak mungkin sebentar lagi fitur teknologi ini akan menjadi fitur standar pada mobil-mobil penumpang keluaran terbaru yang tidak hanya terkesan canggih, namun juga akan lebih meningkatkan keselamatan berkendara. Bahkan pada kendaraan motor, produk spion digital ini juga sudah tersedia loh dan semakin populer digunakan. Tapi bukan spion kamera handphone seperti ini ya guys, yang malah dapat merusak konsentrasi ketika ada telepon masuk. Demikian guys, apakah 3 fitur teknologi berikutnya? Bersambung pada bagian kedua di channel ini ya guys. Sampai jumpa.